Bab 990. Tidak bisakah memeluk saja? Audrey Han barusan ingin berbalik, ketika dia mendengar kata-kata Gita, dia membalikkan kepalanya lagi. Dia berjalan ke pintu dan ingin mengetuk pintu lagi, saat memikirkan bahwa Gita baru saja mengatakan bahwa dia ingin sendirian dan juga mengingat apa yang Golden Ye katakan padanya sebelumnya. Akhirnya, Audrey Han tidak mengetuknya lagi. Mungkin Gita benar-benar perlu sendirian untuk menenangkan suasana hatinya. Mungkin ada jawaban besok. Kadangkalanya dalam kehidupan ini, bahkan jika merasa enggan untuk melepaskan, kamu juga harus melepaskannya. Jika menyukai Audrey Han akan membuat Gita kesakitan dan kehilangan dirinya sendiri, maka biarkan dia melihat dengan jelas hari ini, agar sepenuhnya menyerah pada Audrey, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi Gita. Saat memikirkan hal ini, Audrey Han berbisik pelan, "Oke, setelah kamu memikirkannya, kirimi aku pesan, aku akan kembali dulu." Audrey Han kembali ke kamar 10 menit kemudian. Dia pikir Golden Ye seharusnya tidak tertidur saat ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia kembali, Golden Ye sudah menutup matanya tertidur dan bernapas dengan lancar di tempat tidur. Ketika dia berjalan, Golden Ye tidak menyadarinya. Sepertinya Golden sangat lelah beberapa hari terakhir ini. Setelah itu, Audrey Han pergi mandi dan merangkak di tempat tidur dengan lembut. Karena dia takut Golden bangun, dia berbaring di sisi lain. Setelah berbaring sebentar, dia merasakan sepasang tangan yang hangat menyentuh pinggangnya dan memeluknya sebelum dia bisa menanggapinya. Jantung Audrey Han berdetak dan mendengar suara serak tepat ketika dia ingin menoleh. "Kamu masih tidak tahu untuk berbaring di arah sini ya, bagaimana jika kamu kedinginan tengah malam? Kamu, bukankah kamu sudah tidur? Kenapa? Apakah dia berpura-pura tidur?" Namun, napasnya jelas sangat stabil tadi dan sebenarnya, Golden Ye benar-benar tertidur, tetapi dia terbangun oleh suara air dari kamar mandi. Dia sangat mengantuk. Setelah mendengar suara air, dirinya menjadi sedikit khawatir. Semakin memikirkannya, dia semakin tidak bisa mengendalikan diri. Sampai Audrey Han selesai mandi, seluruh tubuhnya masih menyebarkan aroma dan kelembapan dari kamar mandi. Golden Ye yang berbaring di sana dengan mata tertutup, berharap dia akan bersandar dan tidur di sisinya. Siapa yang tahu bahwa wanita ini malah berbaring jauh darinya. Golden Ye menunggu sebentar, tetapi dia masih tidak berbaring di dekatnya. Dia hanya bisa memeluknya. Sudah tertidur, tapi bangun lagi. Suara yang dia ucapkan sangat dekat dengannya dan karena dia memeluknya, Audrey Han masih bisa merasakan getaran dada yang datang dari punggungnya, dan napas hangat yang berputar di telinganya sedikit gatal. Audrey Han merasa bahwa perkembangan seperti itu tampak salah, mendorong tangannya ke belakang, dan mendengar dengusan Golden Ye. "Tidurlah di tempat sendiri saja, jangan memegang tanganku," dia berbisik. Golden Ye tidak setuju dengan lengan masih di pinggangnya, suaranya serak, "Tidak bisakah memelukmu tidur?" "Tidak." Audrey Han menolaknya, "Aku akan merasa tidak nyaman dalam posisi ini sepanjang waktu." Saat dia selesai berbicara, ada suara tawaan dari belakang, "Kalau begitu bagaimana jika mengubah postur?" Ubah postur. Sebelum Audrey Han bisa menanggapi, dia ditarik oleh Golden Ye dan mengubah posturnya. Dia berbalik dan sekarang menghadap Golden Ye secara langsung. "Bagaimana dengan postur ini?" Dia membungkuk, ujung hidungnya menempel di hidungnya, dan ketika dia berbicara, semua nafas panas menghembur di wajahnya. Hanya satu lampu samping tempat tidur yang dinyalakan di dalam ruangan dan cahayanya sangat redup, tetapi pada jarak seperti itu, Audrey Han dapat melihat wajah Golden Ye dengan jelas. Dia tetap terlihat tampan bahkan di bawah lingkungan yang gelap dengan alis pedang, fitur wajah yang lebih diperdalam, alisnya yang biasanya terlihat tajam pada hari kerja, terlihat lembut sekarang. Penampilan Golden Ye seperti ini membuat jantung Audrey Han berdebar kencang. Sebelum menyadarinya, dia merasa sedikit haus dan tidak berani menatapnya lagi, jadi dia hanya bisa berkata dengan datar, "Jangan."
Golden Ye bergerak maju dan bibirnya hampir bersentuhan. Jangan apa? Audrey Han merasa dadanya akan menempel pada dadanya sendiri, jadi dia hanya bisa mengulurkan tangannya ke arahnya dan nadanya sedikit cemas. Situasimu tidak terlalu baik, tidak boleh. Golden Ye menutup matanya dan mencium hidungnya dengan bibir tipisnya. Jika kamu menolakku lagi, mungkin situasiku akan lebih buruk. Dia merasa mengantuk sebelumnya, tetapi tubuh dan pikirannya sangat merindukannya. Lagi pula, dia sudah berpisah darinya selama hampir seminggu. Setelah kembali, mereka berdua tidak merasa jauh lebih baik dan hanya tidur dalam pelukan. Dia merasa jika dia tidak melakukan apa-apa, dia benar-benar menyesal atas identitasnya sebagai seorang pria. Audrey Han menggigit bibir bawahnya dan menutup matanya, benar-benar tidak boleh, janin tidak stabil. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit bersamaku di tengah malam? Mendengar ini, tubuh Golden Ye membeku. Oh iya, anak itu. Dia sudah hamil dan alasan mengapa dia hampir keguguran sebelumnya adalah karena dia tidak menahannya, jika dia melanjutkan. Memikirkan hal ini, Golden Ye mengerucutkan bibirnya yang tipis dan cahaya di matanya redup. Dia diam-diam memeluk Audrey Han dengan erat, meskipun dia memeluknya dengan erat, tidak ada gerakan lain. Audrey Han menghela nafas lega di lengannya yang hangat, sepertinya dia telah mendengarkan kata-katanya. Meskipun dia juga sangat merindukannya, tapi dia berharap tidak akan ada lagi kecelakaan sebelum anak itu lahir. Mungkin, Golden Ye akan menjadi biksu selama 7 bulan. Memikirkan hal ini, Audrey Han tidak bisa menahan perasaan bahagia dan tubuhnya bergetar lembut di pelukannya. Golden Ye mengira dirinya membuatnya bosan dan melepaskannya sedikit, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat sudut bibirnya melengkung dan matanya penuh dengan senyuman. Apakah dia sedang menertawakannya? Golden Ye menyipitkan matanya dengan berbahaya, sangat lucu ya. Bukankah itu lucu? Kamu akan menjadi biksu selama 7 bulan. 7 bulan. Mata Golden Ye tenggelam. Sepertinya Audrey berniat untuk tidak membiarkannya menyentuhnya sampai kelahirannya. Demi keselamatan anak itu, Golden tidak punya rencana lain. Paling-paling selama 7 bulan ini, dia akan bertahan sedikit lebih lama, kemudian mendapatkannya kembali dengan berlipat ganda. Tapi sekarang, Audrey malah menertawakan dirinya dan segalanya berbeda. Golden Ye mencubit dagunya dan membungkuk, menjadi biksu selama 7 bulan. Audrey, kamu sangat tidak mengenal laki-laki. Audrey Han berkedip, bulu matanya yang ramping menyapu hati Golden Ye seperti kipas kecil. Apakah kamu ingin mencari wanita lain? Mencari wanita lain. Mendengar kata-kata ini, Golden Ye merasa tersedak dan sudut mulutnya berkedut. Jelas apa yang dia katakan sangat menawan, mengapa itu berarti sesuatu yang lain bagi Audrey. Malah mengira dia akan mencari wanita lain. Golden Ye menyipitkan matanya, tatapan tajamnya tertuju pada bibir merahnya. Kenapa? Apakah menurutmu aku akan menyukai segala jenis wanita? Bersambung.